Bapak Ibu kita sambut, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ahmad Ali. Makanya kenapa Ahmad Ali maju gubernur supaya tidak ketemu lagi persoalan-persoalan seperti itu. Ketika kemudian masuk di DPR, saya meletakkan jabatan DPR itu sebagai tempat pengabdi kepada masyarakat Sulawesi Tengah, masyarakat Indonesia, sehingga saya sadar betul bahwa di sana bukan tempat untuk mencari uang. Saya tidak punya perizinan di Kondale, saya tidak punya perusahaan di Kondale. Kalau bukan Pak Ahmad Ali sendiri berarti adanya Pak Ahmad Ali. Tidak ada perizinan saya di Kondale. Silakan, kalau ada saya bayar Bapak 1 miliar. Yang saya bisa pastikan, masyarakat Sulawesi Tengah ketika saya jadi gubernur tidak akan mungkin bersaing dengan saya dan keluarga saya untuk cari rezeki. Tadi untuk masalah terorisme, kita tidak dicap label teroris. Saya ini pernah dicap terorisme. No, Kakak Mat tidak dicap teroris. Saya pernah dicap terorisme. No, bukan Kakak Mat. Nah, pilih Pasha Ungu apa Ahmad Dhani? Pasya Allah. Hah? Pasya Allah dong. Kenapa? Anak lokal mencintai program negeri. Iya. Nah, dipilih Bambang Pacul apa Ibas Yudhoyono? Korea. Korea. Bambang Pacul. Bambang Pacul. Oke. Oke, Bapak Ibu kita sambut, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ahmad Ali. Woo. Ini dia calon gubernur kita. Asik. Mantap. Gimana Bang? Paten. Mantap. Bang, ini pendukung abang kenapa Prabowo Gibran ini bang? Bukannya abang dukung Pak Anies kemarin? Iya. Abang disangka Jangan persoalan di laut, jangan dibawa di gunung bos. Iya, dan ini Jangan nanti ada yang baper. iya, Bang, ini tadi mau ditindak Bawaslu gara-gara pakai baju kampanye. Tapi ternyata pas dilihat, oh kampanye Prabowo Gibran udah lewat pemilunya kan. Iya. Makanya saya bilang jangan persoalan di laut, dibawa di gunung. Iya. Kita dukung Prabowo, dukung Anies. Nah. Hari ini kita didukung Prabowo. Oh, udah pindah bang. Berarti ilmunya tinggi dong. Nah itu dia tuh. Iya kan? Gimana caranya, dan abang ini, tepuk tangan dong, rekom pertama Ahmad Ali itu dapetnya dari Pak Prabowo. Iya. Karena Ahmad Ali harapan baru. Oh. Ahmad Ali harapan baru Sulteng. Betul. Pak Prabowo harapan baru Indonesia. Canggih bos. Canggih. Bang, tapi ada pertanyaan. Orang-orang banyak yang ragu tadi kata kusuk. Bang Ahmad Ali ini kan didukung Pak Prabowo sekarang. Dulu kemana-mana sama Mas Anies. Jangan-jangan dulu nggak serius kampanye buat Mas Anies. Iya. Kan kita ingin menyatukan. Jadi demokrasi itu membuka ruang berbeda. Tapi ada batasan perbedaan itu. Ketika mulai mendaftarkan Anies sebagai calon presiden, saya temani Anies. Selesai putusan Mahkamah Konstitusi, maka kita semua bersaudara. Jadi abang nggak meninggalkan Pak Anies berarti? Kemarin sendirian Pak Anies saya ketemu. Di mana? Di tempat kawan abang. Lu biasa sama anaknya sih siapa? Bang, ini Pak Anies kemarin udah ini loh pasang di websitenya di Instagram CV-nya beliau loh sebagai pengangguran paling berkelas katanya di berkelas. Indonesia. Iya, Ya. LinkedIn ya. Apa perlu kita rekrut? Ke UGPP. Ya. Bang, mungkin abang bisa sapa dulu bang kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Ini komposisi antara Gen Z, milenial dan yang udah ini ada pembaca 2 buku bang. Satu buku-buku romansa, satu lagi pembaca buku-buku doa. Artinya satu 30 tahun ke bawah, satu lagi 60 tahun ke atas ya. Iya, ini masalahnya komposisinya pas bang. apa perlu kita berdoa? Ya, antara pemakai minyak wangi dan minyak angin sama nih ya komposisinya hari ini bang. Baunya beda. Silakan bang, disapa Oke, dulu kawan-kawan bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih atas semua kehadiran teman-teman di acara uji nyali. Anak saya bilang, masih kurang bernyali lagi, papa mau diuji. Ya, saya berharap kegiatan hari ini betul-betul kita laksanakan, kita ikuti, tidak sekedar
basa-basi, tapi saya mau dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat Sulawesi Tengah. Hari ini teman-teman masyarakat Sulawesi Tengah punya hak untuk mengetahui tentang diri saya. Saya berharap lewat acara hari ini kalian adalah orang-orang yang mewakili masyarakat Sulawesi Tengah. Kalian boleh bertanya tentang apa saja tentang Ahmad Ali. Bebas menghina, dilarang tersinggung. Nah, kenapa? Ketika saya memilih menjadi pejabat publik, maka saya tidak punya privasi lagi yang harus saya sembunyikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Kalian berhak untuk tahu tentang diri saya. Hari ini semua jawaban tentang isu-isu yang berkembang di media sosial maupun dalam grup-grup WhatsApp, saya berharap dibuka di sini, ditanyakan di sini. Insya Allah saya akan berikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Kenapa? Sekali lagi, masyarakat Sulawesi Tengah berhak untuk mengetahui diri saya. Karena saya ingin menjadi pemimpin kalian dan kalian akan menjadi orang yang saya jadikan tuan-tuan saya. Jadi sebelum kalian memilih saya, kalian berhak untuk tahu tentang diri saya. Sekali lagi, besok kalian akan menjadi tuan saya akan menjadi pelayan kalian. Terima kasih. Mantap. Masalahnya ada ini Bang, ada keraguan. Abang boleh duduk, boleh berdiri juga gitu. Tapi sebelum kita bicara keraguan. Kalau duduk kelihatan loyo. Oh gitu, ya memang, iya. Memang kita harus tegak dan lurus ya Bang ya. Harus berdiri. Iya berdiri. Kalau tidak berdiri bukan laki-laki. Ya. Ya. Ada yang bilang juga Bang, kita harus tegak lurus. Iya. Tegak dan lurus. Ya. Sesuai kebutuhan. Ya. Coba tanya dulu. Ya Bang, ini kan Abang bilang kita boleh tanya apa aja asal jangan tersinggung. Sebagai seorang politisi senior yang merupakan Jangan pakai kata senior. Kalau senior ketuaan. senior ini dihitung dari bagaimana pengaruhnya dalam pengambilan keputusan di pusat. Ada mitos Bapak Ibu sekalian, kalau bermain di politik Jakarta, lu tinggal hubungi 3 orang aja, maka keputusan di parlemen itu udah bisa beres. 1, namanya Profesor Dr. Sufi Dasko Ahmad. Ya. Kedua, Said Abdullah. ya Ketua Badan Anggaran. Yang ketiga, Ahmad Ali. ya. Itu gosip, jangan percaya. Itu seberapa benar itu mitos tuh? Jawab dulu. Itu gosip. Iya. Tapi memang gini, politik itu kan harusnya komunikasi. Jadi di DPR itu tidak ada keputusan yang mutlak. Karena di DPR itu selalu dibicarakan secara politik. Ya. Nah, kebetulan setiap kali saat itu saya ketua fraksi Partai Nasdem. Sehingga karena saya wakil ketua umum dan sekaligus ketua fraksi, saya bisa mengambil keputusan saat itu. Dan juga bisa bersama-sama dengan teman-teman lain. Jadi ini bahasa yang agak bener ya, harus diucapkan ke publik ya. Iya. Selebihnya sebenarnya hubungan pertemanan dan networking perkawanan di luar pekerjaan sebenarnya Bang. Seberapa penting Bang itu dilakukan juga oleh kita-kita nih Bang, aktivis, entrepreneur. Jadi gini, politik itu sekali lagi komunikasi ya. Jadi bahwa memang saya, Bang Dasko dan teman-teman itu selalu membangun komunikasi tidak hanya terbatas pada kepentingan-kepentingan legislasi. Jadi hubungan persahabatan, perkawanan itu menjadi salah satu faktor yang kemudian memudahkan kita untuk berembuk untuk mengambil keputusan. Saya mewakili kelompok saya, jadi ketika kemudian saya setuju, maka kelompok saya setuju, begitu pun Bang Dasko. Tapi semuanya kita patuh pada ketua DPR. Karena ketua DPR-nya kan Mbak Puan. Jadi kami hanya mengusulkan kepada Mbak Puan lah yang menentukan terakhir. Ya begitu. Iya kan, tapi pilihannya udah disiapkan kan. Iya. Bang, kalau kata Mbak Puan, udah tanya Sulawesi Tengah aja deh. Bang, ini Bang, satu lagi Bang. Elit politik itu kan nggak semuanya dihitung gitu. Maksudnya di dalam percaturan politik gitu ya.
apalagi orang-orang yang dianggap berasal dari daerah yang jauh di luar Pulau Jawa gitu misalnya. Maksud dulu gue dari Borowali gitu. Iya makanya. Apa yang membuat abang itu bisa diperhitungkan di antara percaturan elit Jakarta ini bang? Putra daerah ya kan? Konsistensi. Dan jadi konsistensi integritas. Sepanjang keputusan itu kita ambil untuk kepentingan masyarakat dan tahan pada titik itu dan tidak ada neko-neko, insya Allah akan diperhitungkan di panggung di pentas politik nasional dimanapun kita berada. Konsistensi, ya, dan integritas. Ya. Kalau isi tas penting juga nggak, Bang? Isi tas kan terima isi. Enggak, jadi isi tas itu hanya entertain, toh. Jadi bahwa ketika kemudian masuk di DPR, saya meletakkan jabatan DPR itu sebagai tempat pengabdi kepada masyarakat Sulawesi Tengah, masyarakat Indonesia, sehingga saya sadar betul bahwa di sana bukan tempat untuk mencari uang. Makanya ketika saya menjadi anggota DPR, saya tidak pernah terima gaji. Masa? Iya. Terus gajinya buat siapa? Apa nggak ditarik gajinya? Saya pakai gaji itu saya pakai mengumrahkan imam masjid, penghafal Al-Quran, panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan gereja. Jadi semua itu apa yang saya hasilkan di DPR, insya Allah itu saya gunakan sebagai catatan ibadah buat saya. Wow. Karena kalau pendapatnya terlalu kecil. Abang kan itu kan uang rakyat untuk menggaji abang. Apa? Itu kan uang rakyat untuk menggaji abang. Saya bersyukur yang Allah berikan kepada saya hari ini. Cukup buat saya sehingga hasil dari kerja itu, hasil dari penugasan masyarakat kepada saya, itu saya kembalikan kepada kelompok tertentu yang menurut saya memang perlu untuk dimuliakan. Imam masjid, penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu manusia yang memiliki kelebihan luar biasa. Mereka dari juz 1 sampai 30, kita 30 juz 30 ujung. Jadi bayangkan itu manusia-manusia pilihan yang istimewa. Karena sehingga kemudian saya memilih mereka. Dan panitia pembangunan masjid, karena persoalan-persoalan kita selama ini di Sulawesi Tengah dan Indonesia bahkan pada umumnya, kita ini kan sama dengan Pakistan ya, urusan agama, rumah ibadah itu tidak diurusi oleh negara, diurusi oleh masyarakat dan umat itu sendiri. Sehingga saya melihat fenomena-fenomena itu, maka kemudian sebahagian gaji saya itu saya peruntukkan. Jadi ketika saya reses, bawa uang nih, umumkan ke masyarakat. Saya reses ini ada uang dari negara, silakan. Jadi ketika dalam reses itu ada yang minta majukan proposal pembangunan masjid, pembangunan gereja, hari itu juga selesaikan, bayar. Nah, saya tidak mau ke depan fenomena-fenomena itu tetap bertahan. Saya mau ke depan ketika ada amanah dari masyarakat, maka insya Allah jabatan itu kita akan gunakan. Karena negara tidak boleh memfasilitasi itu, maka kekuasaan itu boleh memfasilitasi dengan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Misalnya? Pengusaha mau berteman sama gubernur, bangun masjid. Oke. Pengusaha mau berteman dengan gubernur, dekat dengan gubernur, bangun gereja. Oke. Nah, dengan cara begitu memaksa mereka untuk berbuat baik. Karena tidak mungkin memaksa mereka untuk tidak berteman dengan penguasa. Tidak dipaksa mereka berteman. Kalau dia mau berteman, salah sendiri. Iya benar. Kan kalau pengusaha kan pengennya berteman dengan penguasa kan? Iya, dia pasti ingin berteman dengan penguasa. Dan nggak bisa dilarang gitu ya? Nggak bisa dilarang. Yang dilarang kalau menyuap penguasa. Nah, daripada uang itu kamu pakai untuk menyuap buat saya, mendingan kamu pakai berbuat baik. Oke. Kan mungkin awalnya dia terpaksa. Ya. Tapi lama-kelamaan dia akan merasakan nikmatnya berbagi tersebut. Nah, itu menjadi salah, sehingga saya berharap ke depan urusan keagamaan, urusan umat Kristen dan Islam itu tidak lagi menjadi tanggung jawabnya pendeta, imam, tapi ini harusnya kemudian kita tularkan. Kebetulan saya ketua dewan masjid. Saya ingat betul ketika pertama saya dilantik menjadi ketua dewan masjid. Salah satu pidato saya begini. Saya berharap
Dewan Masjid ini mari kita gunakan sebagai wadah untuk melakukan kebaikan. Dewan Masjid tidak boleh memonopoli kebaikan. Tapi Dewan Masjid harus kita gunakan untuk menyalurkan kebaikan-kebaikan. Tahu enggak? 3 tahun saya menjadi ketua Dewan Masjid. Sampai hari ini tidak ada orang menyumbang bir satu. Jadi ke depan kita mau ingin supaya tradisi berbagi. Karena biarlah urusan keumatan itu kita menjadi tanggung jawab bersama-sama. Kita tidak boleh diskriminatif. Makanya saya katakan, kalau saya jadi gubernur, pengusaha yang beragama Kristen silakan kau bantu gereja. Yang Muslim silakan kamu bantu masjid, kalian bangun masjid. Apakah artinya Bang, kalau pengusaha sudah memberikan tadi yang seperti Abang katakan, bangun gereja, bangun masjid, bantu ulama, bantu pendeta, macam-macam, memberdayakan masyarakat. Artinya mereka bisa mendapatkan keistimewaan dari gubernurnya. Nah, gimana Karena memastikan setiap mendapatkan kebijakan itu pengusaha itu ada mekanisme. Ada mekanisme project, ada tender. Silakan kamu ikut kompetisi. Kalau kamu layak, karena saya insya Allah tidak akan mengotori tangan saya untuk hal-hal seperti itu. Saya tidak mungkin akan mencari makan dari fee project. Karena saya mau ingin kompetisi di Sulawesi Tengah ini semua orang berhak. Yang saya bisa pastikan masyarakat Sulawesi Tengah ketika saya jadi gubernur tidak akan mungkin bersaing dengan saya dan keluarga saya untuk cari rezeki. Wah. Ini nyombong apa gimana nih maksudnya? Apa? Abang gak sombong apa gimana? Abang udah kaya raya apa gimana? Karena kalau kemudian penguasa bersaing dengan rakyat, yang korban rakyat, yang dirugikan rakyat. Maka anak saya satu anggota DPR, wakil ketua DPR, dan anggota DPR kabupaten. Terus satu pengusaha di Jakarta, nggak ada yang kontraktor, nggak ada yang kontraktor. Jadi mereka punya space kerja sendiri yang tidak mungkin akan bersentuhan dengan masyarakat. Jadi saya tidak akan pernah berebut rezeki dengan masyarakat Sulawesi Tengah karena saya sadar bahwa sayalah yang kemudian distribusi itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, proses tender siapa yang memiliki kompetensi, dialah yang kemudian menurut saya harus didahulukan. Nah, gitu. Oke, Bang. Ini saya kan kebetulan udah banyak rumah-rumah pejabat nih Bang, ya kan? Kalau lihat rumah pejabat kayaknya rumah Gubernur Sulawesi Tengah ini gak sebagus rumah Abang kayaknya. Iya. Kita baru lihat nih ya. Iya, jangan-jangan Abang jadi gubernur ini turun kelas ini atau gimana sih? Ini diperjelas ini. Rumah jabatan maksud kamu? Ya, rumah jabatan. Ya jangan nanti kau bilang rumah gubernur Sulawesi Tengah dibandingkan dengan rumah pribadi. Rumah jabatan. Nanti masalah lagi itu. Gubernur kan jabatan, Bang. Rumah jabatan. Ya. Rumah dinas, rumah jabatan gubernur. Nah, kayaknya sama rumah pribadi Abang jaraknya jauh banget. Jauh Bang, AC aja sentral saya lihat tadi. Kita agak adem banget tadi itu. Iya makanya. Gini, kebetulan saya menyayangi, saya suka menyenangkan diri saya. Jadi saya bangun rumah bagus, itu bukan untuk pamer, tapi untuk menyenangkan diri saya. Jadi saya, dan rumah itu terbuka untuk orang untuk umum, pengajian, rapat-rapat, dan lain-lain. Tapi kemudian, karena saya belum pernah jadi gubernur, saya belum lihat rumah gubernur itu seperti apa, jadi saya belum bisa membandingkan itu. Iya kan? Ada yang udah pernah ke rumahnya Bang Mat Ali belum? Udah pernah tahu? Lebih paten mana rumah jabatan gubernur sama rumah pribadinya Bang Mat Ali? Nah ini kesaksian nih. Kalau berarti sudah pernah ke rumah gubernur? Udah. Supaya ke depan saya juga nyaman bekerja melayani rakyat, maka saya tetapkan kalau saya jadi gubernur, saya tetap tinggal di rumah saya. Betul? Terus rumah jabatan gubernur mau diapakan? Iya, mau diapain Bang? Saya akan jadikan sebagai rumah singgah masyarakat Sulawesi Tengah yang berasal dari luar kota. Karena provinsi Sulawesi Tengah ini adalah provinsi terluas di Indonesia. Iya. Jadi kalau kemudian nanti, karena saya kan ada program, satu namanya Jumat Mendengar. Ya, itu gimana tuh Bang? Nah, udah kayak Kapolri ya Bang, Jumat Mendengar juga gak pernah Jumat Kapolri. curhat, Jumat curhat. Beda. Ini jangan disama-samain. Oh iya.
Jangan-jangan Kapolri yang ikut abang nih. Saya pasti ikut dia karena dia duluan. Ya. Gitu. Itu harus diakui itu bang. Ya. Jadi Lanjut. Jumat mendengar itu, ini jawaban atas kekhawatiran masyarakat. Selama ini mengeluh terus. Calon gubernur ini kalau waktu masih jadi calon gampang sekali temui. Tapi begitu sudah selesai sudah terpilih jadi gubernur, susah sekali ditemui. Betul? Nah, ini sebenarnya adalah aspirasi dari seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Sehingga setiap hari Jumat pagi, saya memerintahkan semua kantor tutup. Menunggu masyarakat di depan kantor gubernur. Minum kopi bareng, sarapan bareng, sambil mendengarkan aspirasi masyarakat. Dengarkan curhatan. Dan di situ ada OPD. Nah, ketika ada permasalahan masyarakat, saya sebagai gubernur, Pak Dinas bagaimana? Berapa lama bisa selesai? Kalau ternyata dia bilang seminggu, ternyata minggu kedua masih ada pertanyaan itu, berarti dia bukan birokrat yang melayani. Dia harus diganti. Itu aja ukurannya gitu-gitu bang. Ya, sederhana itu. Itu bisa jadi KPI itu Ya, ukuran karena tuh bang. gini, birokrat itu dia tidak punya kewajiban melayani gubernur, apalagi lingkar dalam gubernur. Ini biasanya lebih bahaya lingkar dalam gubernur. Lah, lingkar dalam gubernur bahaya sebetul. Iya. Nah makanya Ordal. pemerintah itu berkewajiban melayani rakyat. Jadi birokrat, kepala dinas dan lain-lain itu tidak perlu melayani saya. Kewajibannya mengurusi masyarakat. Karena kalau itu optimal birokrasi yang melayani, yang diuntungkan bukan mereka, saya. Karena di ujung pemerintahan orang pasti akan mengenang saya. Jadi mereka harus saya bisa gunakan, mengoptimalkan sebagai orang membantu saya untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Bukan melayani gubernurnya. Bukan, gubernur kan sudah ada yang layani, ada istriku. Iya. Kayak gitu. Jangan sampai tugas Bu Nilam nanti berkurang gara-gara makin banyak yang melayani abang ini birokrat ini. Masalah lagi kan? Iya, lebih masalah lagi nambah. Oke. Oke, kita lempar dulu ya. Ya, kita tangkap aspirasi. Ini kan sebelum Jumat mendengar ini sekarang hari Ya. apa ya? Sabtu sore mendengar dulu lah. Iya, Bang, Boleh silakan, bang. Bang. Jangan Iya, abang jangan duduk kursi ini harganya mahal sekarang di zaman politik ini bang. Iya. Oke, kita Jadi punya ada beberapa apa kalau Jumat curhat itu polisi. polisi, Kapolri. Ya, kalau Bang Ahmad Ali Jumat mendengar. Ya. Kalau KPK apa? Jumat keramat. Itu tapi udah lama enggak tuh bang kayaknya. Udah Bang? lama enggak, Bang. Bang sebelum Sejak- kita buka pertanyaan buat panelis bang. Abang itu kan Instagramnya namanya Mat Ali. Matu itu apa bang artinya bang? Bapak pakai mikrofon dulu dulu. mic, Bang. Iya, kasih dulu mikrofon. Iya, enggak. Matu itu, Abang ini udah kayak di HMI aja nggak pakai mikrofon deh. Matu itu nama kecil saya. Jadi kalau di kampung orang memanggil saya namanya Matu. Oh. Jadi hari-hari saya dipanggil Haji Matu. Haji Matu. Iya. Jadi ketika buat Instagram daripada pusing pakai nama itu aja deh. Jadi nggak rumit-rumit amat ya bang ya? Aku pikir kayak gelar adat itu kayak KRMT, KGPH gitu-gitu nggak bang ya? Itu menyederhanakan saja karena tidak ada ide. Oh iya. Oke, mana panelis kita ya? Kita akan buka dulu, ini ada beberapa penanya yang akan bertanya kepada kita. Saya mau undang ke atas panggung Asmir Palu. Wah nih, tepuk tangan untuk Bang Asmir. Dari wajahnya ini pendukung Ganjar nih kayaknya Pak dulu Pak. Prabowo. Oh Prabowo ya, sama Kalau Prabowo jangan dendam masalah pilpres. Tidak, ya, Pak. nggak ada, ya. sama-sama beda pilihan sama Mat Ali dulu ya. Ya. Iya Pak. Kasih dulu duduk Dinda. Oh. Ya. Ya, hati-hati. Enak. Tabeleh. Enak kau duduk depan Pak Mat Ali ya. Iya. Berani juga kamu duduk depan. Enak Pak tapi Mat Ali. tegang-tegang sedikit ini. Tapi saya di sini sebagai pikiran masyarakat dan anak muda Pak. Jadi saya sudah ada mencatat pertanyaan untuk mewakili masyarakat juga, pemikiran saya dan apa yang saya lihat Pak. Ya pertanyaan pertama saya nih Pak, di Sulawesi Tengah ini Pak, saya lihat
banyak pemuda dan pemudi yang kurang produktif atau bisa dibilang menganggur. Itu diakibatkan karena banyak yang sudah putus sekolah dan mereka tidak punya skill. Nah, jadi Pak, mereka itu jadi susah dapat pekerjaan dan kalau mau buka usaha sendiri tidak tahu apa mau dibikin. Jadi pertanyaan saya Pak, kira-kira apa solusinya Bapak dan kebijakan Bapak nanti ketika jadi gubernur untuk teman-teman ini? Jadi yang saya maksud ini Pak, bukan yang baru mau sekolah, tapi orang yang misalnya sudah umur 20, 25 tapi dia pernah berhenti sekolah, tidak ada ijazahnya, tidak bisa kerja. Dan juga tidak ada skillnya. Itu saja Pak. Kalau Rocky Gerung bilang orang berijazah itu hanya pertanda bahwa dia pernah sekolah. Ya, jadi memang menjadi permasalahan kita di Sulawesi Tengah ini. Hari ini angka kemiskinan kita 11,sekian%, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi kita. Padahal itu selalu kita bangga-banggakan. Nah, salah satu hal yang berkontribusi banyak terhadap kemiskinan ini adalah pengangguran. Nah, memang kita tidak bisa menafikan bahwa hari ini masyarakat Sulawesi Tengah ketika kita bicara tentang lapangan pekerjaan yang ada di pikirannya IMIP, BTIG, terus kemudian di Morowali Utara. Nah, saya ke depan berpikir anak-anak Sulawesi Tengah tidak harus selalu berpikir untuk mencari pekerjaan, tapi mereka haruslah mampu berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, untuk itu di program kami, salah satu visi yang kami bawa ingin melahirkan 10.000 wirausahawan baru. Nah, untuk menjadi wirausahawan kami dengan AK, saya berpikir kami punya mimpi gini. Sulawesi Tengah yang luas, Palu yang luas ini, saya ingin memastikan ke depan ada satu kawasan di mana kawasan itu dibangun sentra-sentra kegiatan. Mulai itu sanggar seni, budaya, kreasi anak-anak muda sebagai untuk skill, untuk menambah pengetahuan mereka, dan kemudian memberikan mereka pelatihan dan memberikan mereka modal. Jadi selama ini kalau kemudian kita mau bicara pemberdayaan, yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pelatihan. Jadi saya ada pengalaman ketika saya di Wawopada, salah satu desa di Kabupaten Morowali Utara. Ada ibu-ibu ketemu saya, Pak, kalau Bapak jadi gubernur, Bapak berhenti punya program pemberdayaan. Loh, itu kan bagus menurut saya. Iya bagus, tapi pemberdayaan yang memberdayakan, bukan pemberdayaan pelatihan. Karena di rumah saya sudah begini sertifikat katanya, tiap tahun pelatihan terus, tapi tidak pernah praktek. Nah, menjadi permasalahan anak-anak muda kita hari ini, mereka dibiarkan, mereka selesai kuliah maupun tidak selesai kuliah, karena orang selesai kuliah juga belum tentu memiliki skill. Nah, maka kemudian mereka harus disiapkan. Kemudian mereka ketika kita mau ingin mendorong mereka jadi pengusaha, mereka juga tidak boleh dengan hanya motivasi. Mereka harus disiapkan modal buat mereka. Dari mana? APBD. APBD harus memastikan ada modal yang disiapkan untuk membantu para anak-anak muda ini untuk berusaha. Terus pasar, kan kalau ketika kita mau jadi pengusaha selalu berhubungan dengan pasar. Pindahnya ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, haruslah itu kita pandang sebagai pasar yang harus kita manfaatkan oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Karena kenapa? Ibu kota Nusantara dengan Sulawesi Tengah secara geografis ini daerah kita adalah pintu gerbang. Siapapun yang dari kawasan timur yang ingin masuk ke ibu kota Nusantara, mereka akan lewat Sulawesi Tengah. Potensi itu sangat menguntungkan kita dan tidak mungkin bisa dikalahkan oleh daerah lain. Nah, maka yang perlu disiapkan pemerintah ke depan adalah memastikan anak-anak muda kita produktif, ibu-ibu kita UMKM produktif dan memiliki daya saing, sehingga kemudian mereka mampu masuk di ibu kota Nusantara. Mereka mampu menjadi pemain utama. Dan saya ketika terpilih menjadi gubernur, salah satu mimpi saya adalah
ingin menjadikan Sulawesi Tengah, masyarakat Sulawesi Tengah sebagai pemain logistik utama di ibu kota Nusantara. Saya ingin ke depan, karena perkiraan saya ketika 5 tahun ke depan akan terjadi migrasi yang sangat besar dari Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia untuk masuk ke ibu kota Nusantara. Di sana tidak ada lahan pertanian, di sana tidak ada kebun buah, tidak ada sayur, semua tidak ada. Saya bermimpi ke depan masyarakat Sulawesi Tengah menjadi orang yang memasok kebutuhan makan untuk masyarakat ibu kota Nusantara. Sehingga ke depan dengan cara itu insya Allah masyarakat Sulawesi Tengah akan menjadi pemain logistik dan kita akan menjadi masyarakat yang sejahtera, yang punya pertumbuhan ekonomi secara eksklusif. Seperti itu. Siapa? Puas saya Pak. Puas. Terima kasih. Kalau begitu sama-sama kita beramal. Kuncinya di pertanian dong Pak. Tapi anak-anak kayak Asmar gini mana mau jadi petani sekarang Pak? Gini memang Iya kan? petani itu kenapa hari anak-anak milenial tidak mau jadi petani? Iya. Karena di otak mereka petani miskin. Benar. Karena selama ini pemerintah nggak pernah peduli. Mereka abai, tidak pernah hadir. Petani dibiarkan menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi tidak pernah diperhatikan. Sehingga kemudian yang ada di otaknya begitu disebut petani miskin. Nah, dengan adanya anak-anak muda seperti ini, kita ingin memastikan untuk memarketing produksi petani tidak perlu lagi taruh di kios. Lewat penjualannya bisa lewat IT. Lewat banyak cara. Nah, saya ingin kemudian anak-anak muda ke depan tidak lagi menjadi risih untuk jadi petani. Karena petani itu adalah profesi yang menjanjikan kesejahteraan untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Mantap. Apalagi potensi IKN itu dekat ya Pak ya. Ternyata IKN pintu itu gerbang pasar. ya. Pintu Jadi, gerbang ya Pak kita Pak ya. IKN itu harus dilihat bukan sebagai kota metropolitan. Tapi bagi saya melihat itu adalah pasar bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Mantap. Iya. Boleh Pak tambah lagi Pak? Boleh. Boleh tanya apa Tambah aja. satu Asal pertanyaan jangan nama-nama lagi. ikan. Ya. Nah ini Pak, pertanyaan kedua saya ini. Selama ini kan saya banyak memperhatikan ini paslon-paslon, calon-calon gubernur ini banyak cuman bicara tentang petani dan peternak. Tapi jarang menyinggung soal nelayan ini Pak. Sementara di Sulawesi Tengah ini mungkin 20 atau 30% itu profesinya itu nelayan. Ya, betul. Nah, jadi Pak yang saya mau tanyakan juga nih Pak, bagaimana apa namanya itu kayak yang Sorry. bukan Pukat harimau? anunya Cantrang, Bapak itu ya, apa programnya Bapak? Bagaimana programnya Bapak untuk nelayan ini? Nah, sementara ini kan banyak masalah di nelayan ini Pak yang saya lihat langsung ini. Ya. Pertama itu biasa nelayan itu masalahnya BBM, solar itu setengah mati. Ya. Nah, solar setengah mati. Kedua alat dan perlengkapan untuk dorong tangkap ikan. Jadi karena alat kurang bagus, biasanya tangkapannya itu kurang Ya, maksimal. jadi gini, saya sudah tangkap. Maksudnya gini, memang selama ini Sulawesi Tengah ini adalah salah satu daerah yang garis pantainya terpanjang di Indonesia. Dan selalu kita bicara tentang potensi Teluk Tomini. Nah, tapi hampir belum ada pengusaha yang bergerak di bidang kelautan yang kemudian bisa survive. Karena nelayan di Sulawesi Tengah menjadikan profesi itu hanya sekedar untuk memenuhi makan mereka. Tidak mungkin kita berharap banyak dari nelayan, dari eksploitasi sumber daya alam, ekonomi biru. Kalau kemudian nanti tidak ada penanganan secara serius. Saya tidak melihat pemerintah sebelumnya. Jadi ketika perdebatan visi misi kita bicara tentang eksploitasi sumber daya laut. Tapi sampai hari ini mencari pabrik es di tepian pantai timur hampir kita tidak temukan. Bagaimana kemudian tidak akan mungkin nelayan itu bisa berdaya kalau tidak ada industri, pengembangan industri. Maka salah satu hal yang kita kembangkan ke depan supaya pertumbuhan ekonomi kita tumbuh secara inklusif, secara merata, maka pertanian, kelautan harus digarap secara bersama-sama. Petani harus makmur dengan lahan pertaniannya,
Orang Bajo, nelayan harus makmur dengan kelautannya. Tapi sekali lagi, kenapa hari ini dia tidak pernah tumbuh? Karena ikan itu tangkapan mereka hanya bisa bertahan 3 jam, 4 jam. Lebih dari itu busuk. Nah masalahnya dalam satu komunitas, kemarin pertanyaan ini sempat ditanya kepada saya. Dan dikatakan satu desa yang seluruh penduduknya itu adalah nelayan. Jadi ketika dia pulang melaut, siapa yang mau beli ikan? Sama-sama nelayan, sama-sama melaut. Nah harusnya nelayan ini bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan industri. Tapi dengan cara industri perikanan harus segera dibangun. Sekolah vokasi perikanan segera dibangun. Sehingga kemudian anak-anak kita putus sekolah, karena rata-rata anak-anak kita putus sekolah, itu anak-anak yang ada di pesisir pantai, ya sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan keterampilan. Mereka punya skill, mereka punya naluri insting. Teman-teman anak-anak Bajo tidak perlu diajari mereka untuk berenang. Karena ketika mereka lahir, mereka sudah memiliki naluri untuk sebagai seorang pelaut. Tapi kita ingin ke depan, bagaimana anak-anak nelayan di pinggir pantai pesisir Sulawesi Tengah itu bisa tumbuh dan menjadikan profesi itu sebagai sumber kesejahteraan mereka. Berikan mereka skill. Kalau yang putus sekolah, vokasi, sekolah kelautan. Terus kemudian dengan seperti itu mereka akan mampu berada pada posisi level tertinggi, paling tidak menengah di industri-industri perikanan yang kita akan kembangkan ke depannya. Selama ini ketika ada industri, maka masyarakat asli Sulawesi Tengah itu pasti akan menjadi kuli. Karena kita tidak menyiapkan mereka untuk menjadi manajer atau memberi skill yang cukup buat mereka untuk bicara pada teknologi perikanan ke depannya. Nah, ketika industri sudah dikembangkan, maka tahap berikutnya memberikan alat tangkap yang cukup. Kalau sekarang alat tangkapnya katinting yang 7 PK, itu hanya untuk kebutuhan makan. Kita berharap ke depan setiap kecamatan sudah ada alat kapal, 30 GT dan lain-lain. Sehingga kemudian mereka sudah bicara tentang produksi, bicara tentang industri, bukan lagi untuk kebutuhan rumah tangganya, begitu. Oke? Siap, jelas. Siap beramal. Siap beramal. Pak, tepuk tangan buat Asmar dan Pak Matali, terima kasih. Sebelum kita buka ke penonton pasar bebas ya, kita panggil lagi ya. Satu lagi. Ya, satu ada lagi. Oki. Mana Oki? Oki DM, Oki direct message ya. Oke. Ya, satu. Oke. Ini kenapa jadi banyak kursi, Dinda? Satu orang aja. Oke. Boleh, Bang, ya kan? Iya. Iya. Kok di sini boleh, Pak? Cuma berani apa enggaknya itu urusan yang lain tuh, ya kan? Iya, mental soalnya. Ki, kasih dulu Ki. Iya. Apa mau kau tanya? Berani kau tanya? Kasih semangat, Oki, kasih semangat. Agak tegang ku lihat lutut, dari lututnya agak tegang ku lihat, Pak. Supaya dia berani saya melihat mukanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, namaku Oki, Pak. Iya Pak, saya ini dari Hati Kecilku Manajemen. Jadi Pak, Hati Kecilku Manajemen itu adalah Kurakodi itu? Iya, Kurakodi Pak, Kurakodi Manajemen, Hati Kecil Manajemen Pak. Iya Pak, jadi Hati Kecil Manajemen ini Pak, dia itu di bidang yang kayak kalau bikin konten video. Nah, kita orang bergelut di situ Pak, konten-konten video. Oh, makanya biasa kok kerjaan saya gara-gara itu ya? Iya Pak, begitu. Jadi konten yang kita orang itu Pak beriklan, biasa kalau ada produk orang ikan kan kita orang dapat dari situ, dan alhamdulillah di Hati Kecil Manajemen ini sudah lumayan banyak orang. Nah, di sini poinnya Pak, apakah nanti kalau insya Allah Bapak naik, kita orang pekerja kalau bisa dibilang konten kreator ini akan dapat ruang tidak Pak? Ruang yang saya maksud ini Pak seperti kalau misalnya ada acara event provinsi, sebelum bukan cuma ada di billboard, kita orang bikinkan video Ki, supaya kan lumayan juga untuk kita orang ada pekerjaan baru untuk industri konten kreator begini Pak. Karena saya ini punya ide, cuman wadah sedikit Pak.
Begitu ya, makanya itu yang saya tanyakan. Contohnya kayak beberapa tahun, 2 tahun yang lalu kan saya dikontrak sama Kominfo, tapi Kominfo lupa, bukan Kominfo provinsi. Alhamdulillah 1 tahun itu popok dan susu anak buah aman Pak. Nah, yang harapannya kita orang seperti itu, kita orang ini kan Ranga tidak ada bulanan, begitu ada panggilan saja, bikinkan orang konten, ada lagi rezeki Pak. Siapa tahu nanti Bapak naik, kita orang yang model-model konten kreator seperti ini Pak, itu diperhatikan. Nah yang kedua Pak, ada banyak ini sebenarnya Pak, ini sobat curhat juga sebagian ini Pak. Nah yang kedua ini Pak, kan kita orang ini bisnisnya orang ini juga di Hati Kecil Manajemen itu bisnis pertunjukan. Jadi kayak ada stand up, biasa kita orang sudah menyanyi Ranga, yang penting tidak bunyi token listrik, menyanyi Pak, biar fals. Biasa, nah cuman kendalanya kita orang itu biasa gedung, kalau bisa Pak gedung itu uang kebersihannya biar tidak usah terlalu bersih gedung Pak, maksudnya. Kalau bisa agak turun-turun anunya biaya untuk sewa. Memang kita orang tahu akan ada sewa gedung karena biasa kita orang ini kan komunitas Pak. Cuma berharap dari sponsor. Orang mau juga datangkan komik nasional untuk Palu supaya komik-komik pekerja seni, stand up komedian ini. Karena ada sudah 1 contoh stand up komedian dari Palu juara 1 itu Pak. Salah, maksudnya? Iya Pak. Jadi Indosiar, makan puji memang kau. Iya Pak, maksudnya itu kan kemarin harus begini, harus agak susah memang untuk di situ. Nah maksudku supaya ada lagi karena setelah 2018 sudah 2022 ini belum ada lagi perwakilan komunitas Pak. Tolong Pak, misalnya karena kita orang butuh, masih panjang ini, kalau bisa 2 jam dikasih waktu saya ini, masih bisa ini, masih lanjut. Kalau bisa Pak kayak kita orang begitu supaya banyak sekali anak-anak di sini yang kayak dorong punya rasa. Datang di rumah pada yang kayak baca curhat, kayaknya saya ini cocok karena saya juga SPD Pak, tapi tidak bisa dipaksa, saya mengajar di Garam muridku waktu KKN, jadi kayaknya bukan bidangku itu deh, kayaknya saya cuma dianyu-anyukan. Nah apa nih anyu-anyukan, kayak digara-gara sama murid, kayaknya saya bidangku di sini Pak, jadi kita minta perhatiannya untuk itu Pak. Terima kasih banyak Bapak terbaik. Terima kasih Om Oki. Oki ini bertanya apa curhat tadi itu Pak ya? Sudah sebagian, sekalian itu masuk itu Pak. Intinya dari apa yang Oki sampaikan tadi, dia mau ingin bilang sama kita di sini bahwa dia pernah juara 1 stand up komedi. Itu sebenarnya yang dia mau ingin bilang. Nah cuma masalahnya dia tidak berkarir di Jakarta, dia pulang karena kenapa Oki? Terlalu rame di sana Pak. Ada saya bilang tapi tidak mau saya. Di sini enak ini Pak, Mas Joko masih ada 10.000 ini. Masih ya. Nah, artinya apa? Bahwa gini, saya membayangkan ke depan orang seperti Oki ini dan teman-teman komunitas yang main di IT, ya, itu harusnya dia menjadi partner pemerintah daerah. Karena kenapa? Salah satu komoditas unggulan Sulawesi Tengah yang akan kita kembangkan ke depan itu pariwisata. Pariwisata ini segmennya di samping domestik, nasional, dalam negeri, juga luar negeri. Nah, dengan kemajuan teknologi hari ini, IT hari ini, maka sarana paling tepat untuk memarketing daerah kita ini lewat profesi seperti Oki ini. Media sosial yang 187.000 Pak. Iya. Dia ingin bilang lagi, media sosial 187.000 followers. Ya saya sudah tahu itu Oki. Nah maksud saya bukan pada sisi berapa jumlah followers ya, tapi dengan media sosial dunia ini tidak lagi berjarak. Jadi konten-konten tentang potensi pariwisata itu akan sangat mudah diakses kalau dipasarkan lewat seperti tadi. Iya Pak. Sosial media Pak. Udah pasti kau yang paling pertama karena kau tim saya. Gitu. Enak. Terus kedua, ada hal memang yang mengkhawatirkan buat saya dan itu menjadi mimpi saya sejak dulu. Sulawesi Tengah yang begitu beragam, harusnya ini dipandang sebagai satu kekuatan budaya dan ini potensi ekonominya besar. Dulu
turis mancanegara kalau datang ke Bali yang utama mereka lihat itu budayanya, tarian Bali dan lain-lain. Tentang keindahan alam itu hal berikutnya. Begitupun kemudian mereka pindah ke Jawa Timur, Reok Ponorogo dan lain-lain. Kebayang enggak kalau kemudian potensi keragaman Sulawesi Tengah ini dikelola secara baik. Itu yang saya katakan tadi bahwa saya memimpikan satu waktu kalau saya menjadi gubernur akan ada satu areal di mana areal itu bisa menjadi tempat pertunjukan sanggar budaya, kemudian sehingga ada jadwal tetapnya. Di areal itu juga, di tempat itu juga tempat pelatihan anak-anak muda untuk kreasi-kreasi tertentu. Di tempat itu juga tempat pertandingan olahraga dan lain-lain. Sehingga masyarakat Sulawesi Tengah dan bahkan dunia itu bisa memiliki kalender tetap. Jadi ketika mau datang ke Indonesia tidak perlu ke Bali, tidak perlu ke Jawa Timur, tidak perlu ke tempat lain. Datanglah ke Palu, karena kamu datang ke Palu bisa melihat Bali di Palu, bisa melihat Jawa Timur di Palu, bisa melihat NTB di Palu. Nah ini yang menjadi harapan saya ke depan. Dan begitu pun anak-anak muda yang seperti Oki bisa melatih kreativitasnya di situ. Mau buat konten ke di situ, mau buat apa aja di situ, itu difasilitasi. Sehingga uang sewa yang kamu tadi maksudkan itu tidak lagi menjadi beban bagi anak-anak muda untuk melakukan kreativitasnya. Setuju? Setuju Pak. Aman. Masih ada yang lain? Sudah. Boleh saya follow sedikit supaya iya betul jadi. Iya. Dulu ya. Paten. Sepakat tambah beramal. Iya. Ya. Beramal. Iya. Oki ini Iya, Pak. protes, Pak Oki ini protesnya tadi bukan soal uang sewa, uang kebersihan. Ya, Iya. jadi dengan seperti itu dia tidak dibebani lagi uang kebersihan. Nah, begitu. Tapi uang sewanya mahal. Iya, itu dia. Ya Pak, ya tidak Bola. apa-apa. Oke, tepuk tangan buat Oki, mudah-mudahan aspirasinya bisa dilaksanakan. Oke, Pak Ari, gimana Pak Ari? Kita langsung buka sesi pasar bebas. aja. Pasar bebas. Nah ini sesi-sesi bahaya nih Pak. Ya karena pasar bebas ini kadang-kadang penyusup bisa nanya juga kan. Iya, Ya. dan Bang Pak Marali jangan terlalu bagus jawabnya. Iya. Karena pasti nanti dituduh settingan nama netizen. Iya, iya. Harus agak-agak terbata-bata dikit gitu. Oke. Ya, cara mainnya gitu, cara mainnya. Oke, kita mau buka sesi satu dulu ya Masnya. Kita 3 orang minta kursi dong 3 di depan. Masnya, oke 1. Wah semangat juga kau majulah. Ya, aku mau cari perempuan. Oke, mbaknya. Oke. 3 dulu. Sabar Dinda. Sabar, sesi kedua. Sesi kedua Masih kan. banyak, tenang aja. Ya. Sampai maghrib ini. Ini sesi yang biasa pakai minyak wangi Pak. Nanti sesi berikutnya yang pakai minyak angin ya kita. Mana satu lagi? Oh ya Mbak ya. Oke, silakan nama dari mana dan kemarin pemilu pilih capres siapa? Enggak bercanda. Nah, itu enggak. Jangan bawa-bawa urusan capres. Jangan bos. bercanda Jangan. itu. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Pak, saya Widya. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako. Jadi pertanyaan saya ini akan seputar sektor pendidikan. Oke, jadi di beberapa portal berita di internet, saya membaca beberapa program yang dijanjikan, termasuk ada beasiswa daerah, kemudian ada perlengkapan sekolah gratis, juga membuka program kompetensi dan lain sebagainya. Nah, sebagai konteks, saya sudah beberapa kali turun di pelosok ataupun pesisir Sulawesi Tengah. Namun terbaru ini di akhir tahun 2023 itu saya turun ke salah satu daerah yang pelosok juga. Kemudian saya itu mendapati Pak bahwa di 3 sekolah yang saya kunjungi ini mereka tuh dapat fasilitas ataupun infrastruktur yang kurang memadai. Contoh kursi yang kurang layak, tidak nyaman, kemudian juga bahkan kursi kurang begitu Pak. Nah, kemudian baik ini pelosok ataupun pesisir, ini realitas sebenarnya yang saya sendiri alami. Nah, saya pikir pemerintah
turut hadir harusnya untuk itu, dan saya kira kita bersepakat juga dengan itu. Namun tidak cukup untuk menampik keingintahuan saya. Dengan tantangan Sulawesi Tengah yang tadi Bapak sudah sebutkan bahwa luas. Nah, saya baca program kemudian yang ingin saya tanyakan, kalau nanti Bapak didapuk untuk menjadi gubernur oleh masyarakat, bagaimana Bapak memastikan agar langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan pemerataan ini berjalan dengan benar juga baik. Nah, agar setiap pelajar dapat terpenuhi haknya untuk belajar dengan nyaman. Kemudian ini sehingga yang berada di pelosok ini tidak perlu lagi membanjangkan sabarnya untuk dapat hak fasilitas yang layak. Oke. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti kita tampung dulu Bang, ya kan? Oke. Yang berikutnya silakan langsung nama dan pertanyaan. Oke, baik. Pidato kebudayaannya jangan terlalu panjang ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Al-Amin. Saya dari komunitas Garda Muda Indonesia. Nah, komunitas Garda Muda ini adalah salah satu komunitas Garda Muda Indonesia yang pengabdian berbasis sustainable tourism. Jadi kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan di daerah-daerah pelosok, di Gresik, Pulau Bawean, Jawa Timur, Pulau Karimun, Jawa, Jepara, di Pulau NTT, dan terakhir kami laksanainnya di Kepulauan Togean dan Banggai Laut. Nah, ini dari komunitas ini bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang lingkungan, ekonomi pariwisata dan kesehatan. Khususnya kita melakukan pemberdayaan yang ada di masyarakat pelosok. Nah, tadi sudah ditambahkan dari salah satu penanya kita bahwa masalah yang terjadi di Sulawesi Tengah itu adalah masalah yang paling utama. Kita terlalu jauh membahas bagaimana kita bisa menjadi penyangga di IKN. Tapi masalah yang paling inti adalah masalah pendidikan dan kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah. Kita melihat di kesejahteraan para pendidik itu sangat minim. Tidak hanya di Sulawesi Tengah tapi di Indonesia pada umumnya. Apalagi tenaga kesehatan, tenaga pendidik yang mungkin gajinya hanya 200 sampai 300 ribu per bulan. Tenaga honorer ya. Tenaga honorer. Mungkin ini sebagai langkah out the box daripada Bapak Ahmad Ali yang mungkin tidak didapuk oleh Kementerian Pendidikan bahkan Presiden, tapi gubernur langsung melalui APBD itu bisa membantu tenaga pendidik yang ada di Sulawesi Tengah. Itu bisa membantu tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan pariwisata, itu mungkin masalah di Sulawesi Tengah terkait pariwisata itu adalah masalah akses. Akses orang dari luar mau ke sini. Oke, kalau kemarin pertanyaannya? ya itu mungkin terkait itu bagaimana progres yang dilakukan Bapak Ahmad Ali nantinya terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah. Tadi barusan, mohon maaf Kak, tadi barusan anak-anak di Kepulauan Togean dari desa Bambuan ke desa sebelah naik perahu itu hampir meninggal karena perahunya jatuh, tenggelam, hampir tenggelam. Nah, itu mungkin progres langkah out of the box, mungkin apa yang dilakukan Bapak Ahmad Ali khususnya tenaga kesehatan dan juga tenaga pendidik sehingga nanti Sulawesi Tengah ini pengembangan sumber daya masyarakatnya tidak hanya pengembangan sumber daya pembangunan itu bisa lebih meningkat dan bisa lebih maksimal. Terima kasih. Oke. Cocok juga kamu jadi kepala dinas pendidikan nih kayaknya mentalnya. Harus Ya. Hah? pegawai negeri. Iya, ini langsung. Ya, boleh pilih salah satu ya. Oke. Ya, Jangan serahkan bismillah. mikrofon. Jujur sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasannya saya tidak berani sebenarnya. Nama dulu Karena Dinda. saya beramal Pak. Oh. Bukan. Iya. Saya Ya, tidak berani. perkenalkan nama saya Febri Ansyah Pak. Saya dari Papa Pantai Barat, Mama Pantai Timur Pak. Cuma tinggal di Pantai Suhan sekarang. Iya, Pantai Barat. Ya, saya ingin mewakili aspirasi dari masyarakat, khususnya mungkin teman-teman pemuda juga Pak. Jujur, sejauh ini banyak kasus reform agraria Pak di bidang pertanian. Nah, sejauh ini di kampung saya sendiri Pak, itu banyak konflik, sempat terjadi konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat hanya mempermasalahkan lahan Pak. Iya, karena agar isu masuknya perusahaan.
Nah, sejauh ini bagaimana dengan adanya programnya Bapak yang mungkin mengarah ke pertanian, sementara lahan yang kemudian dirampas oleh beberapa oknum dari oligarki seperti itu tidak sesuai dengan harapannya Bapak. Nah, sekarang ini banyak intimidasi ataupun yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait dengan lahan mereka dirampas secara paksa, seperti kita melihat kasus yang ada di Napu. Bank Tanah, ya. Ya, Badan Bank Tanah yang coba mendiskriminasi oleh masyarakat Napu sendiri. Nah, saya mohon arahan dari Bapak ketika mungkin insya Allah kita mendoakan bersama-sama. Semoga Pak Ahmad Ali bisa menjadi Gubernur Sulawesi Tengah periode 2024 dan 2029. Itu. Nah, tentunya dengan masalah-masalah reform agraris saat ini, itu bisa terselesaikan Pak. Ya, dengan adanya program kerja Bapak untuk petani, ketika petani gagal bisa memberikan asuransi untuk petani itu sendiri. Nah, sementara lahan mereka dirampas oleh perusahaan-perusahaan. Mantap. Ya, Oke. itu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk ketiga kawan kita. Tiga. Silakan. Jadi duduk atau berdiri nih? Ya berdiri aja Bang. Berdiri Pak, laki-laki Pak. Ya kamu duduk juga nggak apa-apa. Nah duduk aja kalian. Supaya berpikir dulu. Ya, ini sebenarnya cari waktu untuk mikir ya. Pertanyaannya masalah pendidikan ya. Jadi saya pikir itu tidak hanya terjadi di daerah Poso, tapi hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Ketika kita bicara tentang kesempatan, fasilitas, jadi ada hal yang perlu kita perhatikan. Sistem pendidikan di Indonesia. Di Sulawesi Tengah saya sudah melakukan studi beberapa kali bahwa salah satu faktor yang membuat banyaknya anak-anak sekolah kita tidak bisa melanjutkan pendidikannya ini disebabkan di samping kalau biaya rata-rata kan gini, negara sudah memiliki program yang namanya pendidikan gratis. Tapi banyak kita dapati anak-anak kita tamat SD tidak bisa melanjutkan ke SMP, SMP tidak bisa melanjutkan ke SMA. Ini lebih pada tidak seimbangnya antara jumlah kelas SD dan SMP. Sehingga anak-anak kita tamatan SD dipaksa oleh negara untuk tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Itu dulu salah satu faktor dasar. Sehingga kemudian ini terbukti, terkorelasi kalau kita melihat indeks pembangunan manusia Sulawesi Tengah. IPM Sulawesi Tengah, rata-rata orang Sulawesi Tengah, lamanya orang Sulawesi Tengah sekolah itu hanya 7 tahun. Artinya sampai dengan SMP kelas 1. Itu data statistik yang menceritakan kepada itu. Nah, dari sekolah yang sangat terbatas, di dalamnya terdapat fasilitas yang sangat minim, yang tidak lengkap, bahkan bangku sendiri. Tidak sedikit anak-anak sekolah yang kita dapati belajar duduk di lantai, menulis di atas lantai, tidak memiliki bangku. Nah, tentunya ini menjadi PR bersama buat kita, sehingga salah satu faktor, salah satu hal yang sangat mengganggu saya adalah ingin memastikan ke depan semua anak-anak didik punya kesempatan sekolah SD, SMP, SMA. Karena terdapat keseimbangan bangku SD, SMP, SMA. Sehingga di sini tidak lagi ada ordal. Orang dalam yang mengatur siapa dekat kekuasaan itu bisa masuk sekolah, dan yang tidak dekat dengan kekuasaan minggir karena bangku tidak cukup. Nah, ini menjadi PR. Terus ada yang bertanya di media sosial, itu kan SMP bukan kewenangannya gubernur. Betul, bukan kewenangan gubernur. Tapi ingat, APBD kabupaten diasistensi oleh gubernur. Sehingga ini posisi gubernur haruslah dipandang bukan lawan tanding bupati dan wali kota. Gubernur haruslah dipandang seorang leader yang mampu mengorkestra kekuasaan di Sulawesi Tengah untuk merumuskan kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat Sulawesi Tengah. Sehingga kemudian dalam merumuskan kebijakan
kita berharap 5 tahun ke depan dalam satu periode kepemimpinan kita dapatkan wajah Sulawesi Tengah yang utuh. Kalau kemudian gubernur mampu mengorkestra tadi, jadi tidak ada egosentris antara gubernur dan bupati. Karena gubernur sejatinya tidak memiliki lahan, tidak memiliki negeri, tidak memiliki wilayah. Yang menjadi raja di daerah itu adalah para bupati. Nah, tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah mengorkestra pembangunan, merumuskan program, visi misi dirumuskan dalam RPJMD. RPJMD diturunkan dalam kebijakan keuangan, PPAS, kemudian turun dalam RPA rencana RKPD. Terus kemudian nanti dibahas DPR, kemudian jadilah APBD. Nah, dalam menyusun PPAS ini ada peran gubernur, Bapeda untuk merumuskan, mensinergikan itu. Sehingga nanti ketika jadi anggaran yang pas ini, itu dikerjakan bersama-sama provinsi mensubsidi anggaran dan dikerjakan dalam irama yang sama. Tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Kalau kemudian gubernur, bupati bekerja sendiri, gubernur bicara laut, bupati bicara gunung, tidak akan pernah ketemu. Nah, maka kemudian ke depan insya Allah saya bisa dan akan menjadi orang yang mengorkestra, orang yang kemudian insya Allah betul-betul akan menggunakan APBD itu untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah. Kalau diperlukan pembangunan itu kita fokuskan di kabupaten-kabupaten, provinsi hanya mengasistensi. Tidak penting gubernur itu melaksanakan pekerjaan, tidak penting gubernur itu membangun sesuatu, yang terpenting masyarakat merasakan manfaat pembangunan sendiri. Tidak penting dari mana asalnya, entah itu gubernur, entah itu bupati. Karena keberhasilan bupati otomatis keberhasilan gubernur. Contoh, menurunkan angka kemiskinan. Harusnya ini bukan tanggung jawab bupati sendiri atau tanggung jawab gubernur sendiri. Hari ini angka kemiskinan kita 11%. Siapa yang berkontribusi? Dan yang bertanggung jawab gubernur, karena secara akumulatif kemiskinan Sulawesi Tengah 11%. Kalau ini dikerjakan secara parsial, kemiskinan Kabupaten Tojo Una sekian, berapa kita butuhkan 1% menurunkan kemiskinan, berapa uang dibutuhkan? Support anggaran kegiatan, awasi. Begitu seterusnya. Insya Allah kita bisa selesaikan, termasuk pendidikan tadi. Pendidikan itu menjadi hal dasar, saya konsen dengan itu. Wujud nyatanya, saya punya pesantren gratis. Ini sekarang bilang juga ini. Terus selama saya menjadi anggota DPR RI, 100 orang lebih anak-anak Sulawesi Tengah yang saya sekolahkan S2 dengan biaya pribadi saya. Karena saya konsen dengan pendidikan. Bagaimana kalau saya jadi gubernur? Saya akan memandang itu, karena saya memandang itu bukan sebagai pemborosan, tapi itu adalah investasi. Investasi sumber daya manusia. Dan bahkan saya membayangkan ke depan, setiap tahun ada anak-anak Sulawesi Tengah. 50 orang bisa kita sekolahkan ke luar negeri. Ada 10-20 orang anak-anak dokter di Sulawesi Tengah. Kita sekolahkan spesialis. Sehingga kita tahu berapa investasi sumber daya manusia kita. Di tahun ketiga kita tahu hasilnya. Kalau pemerintah provinsi setiap tahun menyekolahkan spesialis 30 orang banyak. Kabupaten 1, kabupaten 5 orang. Maka di tahun ketiga kita akan memiliki 80 sampai 100 orang dokter spesialis di Sulawesi Tengah. Setiap tahun akan berkontribusi itu. Maka ujungnya kualitas kesehatan kita akan semakin baik. Masalah gaji, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu concern saya, dan memang saya selalu mengatakan, mungkin ini agak kasar, tapi selalu saya mengatakan, pemerintah daerah kadang-kala melakukan perbudakan. Karena memberikan pengupahan yang tidak layak. Di sisi lain kita berharap menuntut kepada sekolah, kepada guru untuk melahirkan anak-anak didik yang berkualitas. Tapi kebayang dengan gaji 300.000 satu bulan bisa mengajar mereka, mengajar anak-anak didik kita.
Bos, mereka juga manusia butuh makan. Mana mungkin mereka akan memprioritaskan tugas sebagai guru ketimbang kebutuhan makan dia, anak dia dan lain-lain. Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ke depan adalah memastikan semua guru honorer, kesehatan, semua pegawai honor harus mendapatkan upah yang layak minimal setara dengan UMR. Kalau itu, barulah kita meminta tanggung jawab lebih kepada mereka. Hari ini guru honor gaji 300.000 dituntut untuk sekolah lagi S1. Ini sangat tidak adil. Kepada perusahaan kita tempatkan perlaku aturan upah minimum regional, penggajian karyawan harus mengacu pada UMR. Kepada karyawan kita sendiri, pegawai kita sendiri, kita gaji di bawah, jauh di bawah UMR. Ini perbudakan menurut saya. Ke depan tidak boleh terjadi itu. Negara harus mengalokasikan. Jangan dulu kita bicara sejahtera untuk orang lain. Jangan dulu kita bicara sejahtera untuk masyarakat. Pegawai kita sendiri kita tidak mampu sejahterakan. Maka ini dulu yang harus ditata. Beban kerja harus dihitung. Kebutuhannya harus dihitung. Dan apalagi guru yang mengajar di luar daerah, di daerah terpencil harus diperlakukan, diberikan reward yang lebih daripada yang ada di kota. Ini persoalan dasar, pendidikan dan kesehatan ini persoalan dasar. Dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Sekali lagi, jangan kita berpikir tentang diri kita hari ini, tapi kita berpikir tentang masa depan anak-anak kita. Stunting, ini karena kesehatan, gizi buruk yang selama ini kita tidak pernah perhatikan. Yang terdata mungkin masih bisa kita tolerir. Tapi di luar sana yang kita tidak jangkau masih begitu banyak. Terus bagaimana kita bicara tentang sekolah pendidikan yang melahirkan peradaban? Kalau gurunya seperti itu. Bagaimana kemudian beban kerjanya begitu tinggi, di dalam satu sekolah hanya ada 3 guru, hanya 1 pegawai negeri, 2 honor. Terus bagaimana kita bicara tentang sumber daya manusia yang berkualitas? Hal-hal seperti ini yang perlu kita perbaiki ke depan. Hal-hal seperti ini adalah infrastruktur dasar yang menurut saya harus dikerjakan secara serius, harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Karena ini adalah janji kemerdekaan. Ketika negara ini dimerdekakan, 2 poin penting. Negara berjanji untuk melahirkan kesejahteraan, negara berjanji untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini hanya kita akan dapatkan kalau kualitas pendidik kita semakin baik. Terus, agraria. Banyak orang yang bertanya kepada saya, karena kebetulan saya punya kebun di Napu. Di pinggir-pinggir jalan dipasang plang, Bank Tanah, Bank Tanah. Ditanya, Pak Ahmad, apa sikap Pak Ahmad? Apa pandangan Pak Ahmad? Kalau saya jadi gubernur, saya ingin memastikan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah harus memiliki tanah atas dirinya sendiri. Bank Tanah boleh masuk Sulawesi Tengah setelah masyarakat Sulawesi Tengah mempunyai tanah sendiri-sendiri. Tidak boleh ada Bank Tanah masuk Sulawesi Tengah kalau masyarakat Sulawesi Tengah belum memiliki hak-hak keperdataan di situ. Itu sikap saya dan saya akan mempertaruhkan jabatan saya kalau itu. Karena ini tidak adil. Ini tidak adil menurut saya. Di sisi lain, ketika kita bicara, Pak Prabowo sangat concern bagaimana menjadikan Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia. Maka saya ketika jadi gubernur juga punya cita-cita yang sama. Nah maka kalau itu menjadi tujuan kita, menjadi cita-cita kita, maka ke depan petani harus menjadi tuan tanah di tanahnya sendiri. Dia tidak boleh petani jadi penggarap, maka reforma, maka retribusi tanah itu menjadi hal penting. Bukan korporasi. Saya setuju kalau kemudian kita bicara tentang food estate. Tapi saya ingin kemudian memajukan petani Sulawesi Tengah. Ingin menjadikan Sulawesi Tengah jadi lumbung pangan untuk bangsa, untuk Indonesia. Tapi dengan cara
petani berdiri di atas lahannya sendiri. Produksi tidak dihasilkan lewat food estate, tapi lewat produksi lewat petani. Itu yang menurut saya yang harus kita lakukan. Terima kasih. Boleh. Ya, sedikit tambahan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali tadi. Jadi lagi-lagi saya tetap melihat sudut pandang saya sendiri, bagaimana para petani saat ini yang memperjuangkan hak-hak lahannya, melakukan atau mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh aparat. Ya, betul. Ya, karena beberapa kali diskriminasi ataupun tindakan-tindakan represi dari pemerintah, sehingga para petani ini biasanya itu terjadi ketika konflik antara petani dan korporasi. Iya Pak. Ya, betul. Jadi apalagi kita melihat kasus kemarin seperti di Kasimbar Pak. Sahabat kami yang mungkin pernah dengar teman-teman yang sudah berpulang ke rahmatullah Pak. Tambang emas. Iya. Arfandi, sahabat kami yang ditembak oleh aparat kepolisian, yang sampai saat ini kami belum tahu apakah oknumnya sudah ditangkap atau sudah dipenjarakan atau belum. Sementara sudah diketahui bahwa oknumnya memang benar-benar adalah aparat kepolisian sendiri Pak. Sehingga kami membutuhkan sosok pemimpin yang tentunya bisa memperjuangkan hak-hak rakyat sehingga masyarakat bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri Pak. Oke, jadi itu tadi kita bicara pada sisi bank tanah. Tadi kemudian kita bicara tentang korporasi pertambangan dan lain-lain. Gini, di undang-undang pertambangan, dan ini tadi menarik nih. Karena ada salah satu calon gubernur ketika diperhadapkan pada persoalan itu, terus kemudian dia katakan dia anti terhadap pengelolaan tambang. Tapi sayangnya dia lupa bahwa dia pernah mengeluarkan ratusan bahkan ribuan izin tambang di daerahnya. Nah, kita butuh pemimpin yang punya konsistensi. Pertambangan tidak salah, tapi pertambangan harus dikelola berdasarkan kaidah dan norma. Undang-undang pertambangan mengatur rezim perizinan tambang itu menguasai isi dalam daripada tanah. Sedangkan permukaan tanah itu adalah hak keperdataan yang tetap dikuasai oleh rakyat. Sehingga ketika terjadi eksploitasi sumber daya alam, maka harus terjadi kesepakatan dua belah pihak. Kita tidak bisa menutup mata bahwa terkadang ada oknum aparat yang menjadi alat kekuasaan untuk berlaku represif. Insya Allah ketika Ahmad Ali jadi gubernur Sulawesi Tengah, hal-hal itu tidak akan pernah terjadi karena saya tidak akan pernah menjadikan pengusaha sebagai tuan saya, tapi saya akan menjadikan rakyat sebagai tuan saya yang saya harus layani. Karena saya maju menjadi gubernur, insya Allah tidak dibiayai oleh siapapun. Saya maju menjadi gubernur dengan kemampuan finansial yang saya miliki karena saya ingin memberikan pengabdian terbaik saya buat masyarakat Sulawesi Tengah. Mantap. Oke, terima kasih kawan-kawan. Tepuk tangan semua buat kawan-kawan kita. 3 orang ya, ini menunjukkan bahwa ini penanya bukan mobilisasi ya. Oke. Karena pertanyaannya bagus. Iya. Oke, kita buka sesi satu lagi nih. Iya, boleh. Untuk yang senior kali ya. Iya. Yang rambutnya minimal ubannya udah mulai agak banyak. Iya, ya, sudah Pak. Sedikit lagi Pak. Ya. Oke, sebelum kita langsung di tempat aja ya. Ya, ini Bapak nih Pak. Ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryadi, saya berasal dari Morowali. Hidup Pamatu. Jadi saya ingin bertanya. Yang pertama, apakah Bapak, setahu saya dengar kabar karena saya juga orang Morowali, saya di Kolonodale. Ini kemungkinan saya bertanya dulu, harus dijawab. Pak Ahmad Ali pernah di SMA 1, Pak Poso ya? Tidak pernah. Oh tidak pernah. Baik, makasih. Ini teman kita ini, saya kenal Pak Ahmad Ali ini sudah lama. Dan itu saya kenal bahwa beliau ini nama Matu, Pak Haji Matu. Oke, pertanyaannya, setahu saya Bapak adalah sebagai pemegang IUP pertambangan yang ada salah satu di Morowali. Betul Pak? Betul, dulu.
Karena sebagai anggota DPR tidak berhak, tidak bisa lagi memegang izin. Baik, Ya. baik. Saya tahu itu, Pak. Pertanyaannya, pertambangan di Morowali ini yang dimiliki sekarang ini dalam pengelolaannya pertambangan itu hampir tidak melalui sesuai dengan kaidah pertambangan yang sebenarnya. Karena itu ketika dia hujan banyak terjadi bencana. Salah satunya yang terjadi di Kolonodale. Saya adalah sebagai korban pada waktu itu banjir, hujan, dapur saya dibawa oleh banjir. Tetapi dalam hal ini gubernur kemarin atau dari pemerintah itu tidak pernah melihat kita. Selanjutnya pertanyaan saya, apakah nanti kalau pertambangan-pertambangan ini yang tidak melakukan pertambangan kaidah yang sebenarnya, bagaimana langkah Bapak untuk menertibkan pertambangan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo Pak, saya jangan marah-marah Bang, ya kan kita ini sabar juga, dulu. sabar dulu, tenang Dikasih hati ya kan, hati Dikasih tenang. kesempatan kepada orang Ya. yang bukan pendukungnya Ahmad Ali. Ya, ini pendukung siapa nih? Oh iya ya. Saya pendukungnya Sangganipa. Oke. Iya. Silakan. Minta maaf Kakak Matu. Mantap. Nama saya. Tunggu. pakai nama bapak saya, iya. Kamera masuk gak kamera? Iya. Ayo. Langsung. Kakak. Saya naik ke atas. Udah di sini aja, di sini. Masuk TV itu. Jadi Kakak Mat minta maaf ini Kakak Mat karena saya sebagai orang Kaili saya masih punya adab. Cuma tadi saya tidak setuju kalau yang bertanya seolah yang duduk di sini ini rata-rata pendukung. Kan begitu. Minta maaf Kakak Mat. Dan saya pakai baju Ibu Nilam. Ya. Ibu Nilam orang baik. Saya tidak pakai bajunya Aka. Saya tidak pakai. Saya pakai bajunya Ibu Nilam. Orang yang pernah baik sama saya. Ya. Ada yang berani pakai baju ini ke mall? Tidak ada. Cuma saya yang pakai baju ini nonton XX1. Ada yang berani pakai baju ini ke pasar? Tidak ada. Cuma saya yang berani pakai baju ini ke pasar. Bahkan baju ini saya dapat jadi lap kaki, saya ambil. Jangan. Fotonya orang di situ. Bahkan fotonya Google Map, wakil ketua DPR, jadi lap kaki di sekretariatnya sendiri saya ambil. Lebih saya taruh tong sampah, jangan kamu orang lap kaki itu baju. Fotonya orang. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya Kamat. Iya. Dari tadi maaf ini Kakak Mat. Saya sering makan rumahnya Kakak Mat dan saya rasa hari ini Kakak Mat kayak bataiminya dengan bilang tadi masalah pendidikan, masalah honor. Maaf, bagi saya taiminya Kakak Mat. Kenapa bagi saya taiminya? Anak-anak muda kita sekarang di sini, masa kita tidak sadar? Daily Nest saja bilang, semua media luar negeri bilang kita ini tanah yang kaya, kita ini cuma menonton. Kita hanya jadi penonton. Mereka pikir kita ini sudah beli Lamborghini, kita sudah beli rumah besar, kita sudah punya apartemen. Kenapa? Hasil tanah kita ini adalah apa? Masa depan, teknologi, lithium. Dan bahkan ditemukan di sini, kita punya sumber daya, maaf, nuklir ada bahkan di sini. Saya bilang, pertanyaannya apa? Nuklir. Pertanyaan saya Kak Mat, maaf, saya dijelaskan itu dulu Kakak Mat. Dari dulu Kakak Mat saya perhatikan berkampanye tidak pernah menyebutkan masalah keamanan yang sangat penting di Sulawesi Tengah. Kita melawan sedikit akan dicap radikal, teroris. Kita masih seperti Papua. Kenapa masalah keamanan saya angkat masalah teroris? Sampai sekarang tidak ada calon yang berani angkat masalah itu Kakak Mat. Masalah keamanan. Maaf Kakak Mat. Sekarang kita masih dengan operasi Madagoraya. Walaupun judulnya di situ pemulihan keamanan. Kakak Mat di Komisi 3, Kakak Mat tahu anggarannya berapa? Itu lebih besar bahkan dari pendidikan dan kesehatan. Pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana Kakak Mat? Bisakah Kakak Mat buat Sulawesi Tengah ini tidak di branding dengan terorisme? Karena Kakak Mat terakhir, saya pun bisa jadi teroris nantinya. Kenapa? Tanah Polres Palu sampai sekarang, Polres Palu Kakak Mat, yang sekarang tempat di Gegana, dari kemarin saya demo di pusat, tidak ada yang bantu saya. Dan akan saya dicap radikal dan mungkin saya akan jadi teroris suatu saat nanti. Dan yang pertama akan saya cari adalah gubernur. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan marah-marah Bang. Tenangkan dulu jiwa. Ya, udah cukup. Tambang sama teroris Bang. Langsung ya, aja, Bang. langsung jawab Bang. Yang kedua ini pernah Abang ngomongin juga di Total Politik dulu kan.
Ya, di Poso ya? Ya, soal Poso dan sudah lain-lain. berhasil. Ya. Oke. Apakah kalau dalam perjalanan Ahmad Ali sebagai gubernur menemukan perusahaan tambang yang mengelola pertambangan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tambang, apakah kemudian punya sikap? Apa sikap Pak Ahmad? Begini, jawaban ini pasti akan diragukan karena saya adalah bagian yang dianggap sebagai pengusaha tambang. Tapi sungguh-sungguh saya ingin mengatakan bahwa semua pertambangan yang saya kelola alhamdulillah sesuai dengan kaidah sehingga tidak pernah menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Dengan perjalanannya, kalau kemudian saya menemukan kita dihadapkan pada permasalahan seperti itu, maka sebagai pemerintah harus bersikap yang tegas. Karena mengelola sumber daya alam itu tidak pernah dilarang karena mendapatkan perizinan resmi dari negara. Dan pertambangan sumber pendapatan negara. Tapi dalam mengelola pertambangan haruslah memenuhi kaidah-kaidah pertambangan. Ketika pertambangan itu membahayakan kehidupan orang lain, maka wajib untuk dicabut perizinannya. Ya. Perizinan pertambangan yang di atas Kolonodale itu yang kemarin terjadinya banjir. Dan sampai saya hari ini, tidak punya perizinan. sampai hari ini izinnya itu tidak pernah dicabut. Saya tidak punya perizinan di Kolonodale. Saya tidak punya perusahaan di Kolonodale. Kalau tidak salah, kalau bukan Pak Ahmad Ali sendiri berarti adanya Pak Ahmad Ali. Tidak ada perizinan saya di Kolonodale. Silakan, kalau ada saya bayar Bapak 1 miliar. Ada. Ya, silakan. Saya bersedia. Silakan. Oke, baik. Saya tantang Bapak kalau itu. Itu yang tadi saya sampaikan, kalau bukan Bapak berarti Tidak. ada keluarga. Bapak bicara kepada saya kan? Bicara tentang saya tidak memiliki perusahaan di Kolonodale. Jadi itu sikap saya. Kalau saudara bisa membuktikan saya punya perusahaan di Kolonodale, saya akan bayar. Nah, jangan bicara. Anda bicara, buktikan perusahaan apa yang saya punya di Kolonodale. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa saya memiliki perusahaan di Kolonodale, saya akan bayar. Ya, nah supaya kita clear. Karena gini, ini hal yang sensitif. Jangan nanti habis diskusi ini kemudian menjadi olahan politik. Nah. Tidak. Artinya ini bukan hal yang politik. Jujur saja, saya di Kolonodale dan saya pendukung 01. Bukan berarti saya menjatuhkan. Betul, saya percaya, saya percaya itu cuma gini, supaya kita clear, saya kenapa mengejar itu? Karena ada orang yang mengatakan saya ini kapitalis, saya ini. Nah, betul. Saya aku itu, mantap. Saya ingin membuat ketegasan itu. Saya tidak punya perusahaan di Kolonodale. Ada peralatan saya dipakai di Kolonodale, disewa oleh banyak perusahaan, iya. Ya, saya jawab hari ini. Saya jawab hari ini dan itu terbuka. Boleh dicek kalau itu. Oke? Terus kemudian masalah keamanan terorisme. Terorisme itu harus kita definisikan. Nah, sampai hari ini karena terorisme itu sebenarnya paham. Salah. Gini, terorisme itu paham. Berawal dari paham, kemudian melakukan tindakan,
yang meresahkan orang banyak, itulah disebut terorisme. Anak muda sekarang kita ini Kakak Mat tidak akan puas. Sekarang begini Kakak Mat. Sudah Kakak. Seperti dia tadi bertanya masalah pendidikan Taiminya. Banyak mahasiswa open BO karena tidak mampu orang tuanya biayai. Maaf ini. Banyak mahasiswa open BO. Banyak mahasiswa jual sabu-sabu. Terus Syukur siapa pemerintah itu? Saya berharap. Iya, saya dulu. Yes, oke. Saya bilang yes. Oke. Yes. Saya bilang yes. Oke. Makanya kenapa Ahmad Ali maju gubernur supaya tidak ketemu lagi persoalan-persoalan seperti itu. Ya. Alhamdulillah, saya berucap Kakak Mat, alhamdulillah. Bukan karena saya pakai baju ini Kakak Mat, tidak. Saya cuma menghargai Ibu Ketua DPR yang pernah saya makan bersama dengan beliau. Belum tentu saya mendukung Kakak Mat. Tapi kalau Kakak Mat bilang bisa, tadi untuk masalah terorisme, kita tidak dicap label terorisme. Saya ini pernah dicap terorisme. No, Kakak Mat tidak dicap teroris. Saya pernah dicap terorisme. No, bukan Kakak Mat. Sebagai pembiaya, tapi tidak Kakak Mat. Tidak. Bukan, jadi gini, kita harus memiliki definisi yang sama dulu. Jadi ketika kita mau bicara tentang terorisme, maka kita bicara dulu definisinya. Iya. Ya, siapa yang kejahatan apa yang dikualifikasi sebagai teroris dan kejahatan apa yang dikualifikasi sebagai pidana biasa. Iya, ini yang saya inginkan Kakak. Pidana biasa, pembunuhan dan lain-lain itu adalah pidana. Pidana. Biasa. Ya. Tidak di level terorisme. Berita terduga, ini terduga Kakak Mat. Itu ditembak mati. Terduga. Maaf Kakak Mat. Iya, yang tadi dia bilang Ervaldi, yang demo diduga di terorisme bisa saja dijadikan itu salah satunya. Yang diduga terorisme itu kenapa ditembak mati? Karena dianggap pahamnya berbahaya. Bagaimana mau ditahu paham dia masih terduga? Nah, maka bagaimana negara itu dia masih terduga, belum. Oke Kakak. Kakak, negara itu dalam menegakkan hukum selalu menggunakan asas praduga tak bersalah. Tapi kan tidak langsung ditembak. Karena dia mati, terorisme, dan itu banyak kejahatan extraordinary, sehingga kemudian tindakan represifnya adalah melumpuhkan. Yes. Oke. Saya ini pikir riskan, Kakak Mat riskan. Sampai subuh nanti percuma kita kita. berbicara, maaf, 1 menit Bang. Percuma kita berbicara masalah pendidikan, kesehatan, terus pariwisata. Bila seperti media luar larang untuk masyarakat yang masuk ke Indonesia, terutama Sulawesi Tengah. Itu. Kan begitu. Percuma kita bicara pendidikan kalau kesenjangan kita masih banyak di kampus. Mana Fandi Alang? Berapa mahasiswa temanmu OPNBO yang karena kesenjangan di ininya, di desanya? Berapa yang jual sabu-sabu temanmu? Yang karena tidak mampu dia biaya kampusnya. Itu Bang, itu masalah terutama Sulawesi Tengah. Oke, makasih Kakak. Oke. Ya sebenarnya kalau dengerin dari awal. Siap Kakak. Dari awal jawabannya tentang itu semua dari tadi itu sebenarnya. Iya. Oke. Terima kasih buat yang sudah berpartisipasi. Ini kita sudah mau habis sedikit lagi Bang Mat Ali ya. Kita punya satu sesi namanya this or that. Artinya pilih ini atau pilih itu. Ini singkat saja. Bang Mat Ali tinggal pilih salah satu dari apa yang kita munculkan. Oke, masuk. Yang pertama silakan pilih. Pertanian atau pertambangan? Pertanian. Oh, geser. Duren montong apa duren musangking? Durian montong. Emang lebih enak montong Bang? Lebih tebal. Oh lebih tebal. Ya. Dan ada di Palu. Dan lebih cocok dengan tanah Palu. Oke, ini bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Bubur tidak diaduk. Bubur tidak diaduk? Ya, bubur ayam. Geser. Nah ini. Witan. Bukan. Pemain naturalisasi atau pemain lokal? Lokal. Oh gitu. Oke. Next. Lebih pilih diving atau bersepeda Bang Ahmad Ali? Dua-duanya. Mana yang paling paten? Apa? Mana yang paling paten? Sepeda dong. Sepeda, oke. Next. Nah, pilih Pasya Ungu apa Ahmad Dhani? Pasya Ungu dong. Kenapa? Anak lokal, mencintai program negeri. Iya. Oke, next. Nah, dipilih Bambang Pacul apa Ibas Yudhoyono? Korea. Bambang Pacul? Bambang Pacul. Oke, kenapa Bambang Pacul? Contoh politisi
yang memiliki nilai dan proses yang matang. Wah. Ini Korea asli nih. Korea asli ya? Iya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pilih mana? Krisdayanti apa Yuni Syara? Ini hati-hati jawabnya nih. Kayaknya tidak. Tidak? Hah? Tidak. Salah satu lah ya suaranya paling bagus, suara. Tidak. Hah? Hah? Pilih Nilam Sari. Tuh kalau gitu, oke. Berikutnya. Krisdayanti apa Nilam? Nilam Sari dong. Ini jawaban dalam tekanan ini kayaknya nih ya. Next, berikutnya. Nah, pilih mana? Anies atau Ganjar? Anies Baswedan asli. Berikutnya, Anies atau Gibran? Anies. Hah? Anies dong. Oh Anies, beneran? Beneran. Oh nggak takut dimarahin Pak Prabowo? Kan temannya Anies. Oh ya, oke, next. Gibran. Pilih mana? Dua kawan lama. Apa? Pilih mana? Jangan pernah kau tanyakan kepada lawan politik saya. Karena sesungguhnya saya bisa berlaku tidak adil kepada mereka. Ya. Oke, Bang, dua orang ini kan pernah memimpin daerah, artinya punya portofolio memimpin daerah di Sulawesi Tengah, baik di level kabupaten, kota ataupun di provinsi. Kasih nilai mereka dong, satu persatu. Mereka punya nilai berapa? Anwar Hafid adik saya, Rusdi Mastura kakak saya. Ya. Nilainya mereka dalam memimpin daerahnya masing-masing. Itu saya katakan tadi, jangan pernah tanyakan kepada saya yang merupakan lawan politik saya. Karena bisa jadi saya tidak berlaku adil, saya tidak berkata jujur dan bahkan mengurangi nilai-nilai kebaikan mereka. Begitu. Paten. Kalau salah satunya punya ide, ini aspirasinya membentuk provinsi baru nih, Sulawesi Timur apa katanya Bang? Kalau ada yang menjanjikan pemekaran gubernur atau bupati, itulah pembohongan publik. Karena sesungguhnya pemekaran itu bukan kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi, kabupaten hanya mengusulkan. Ada di sana Jakarta yang punya kewenangan. Jadi ketika ada orang calon bupati, calon gubernur yang menjanjikan akan memekarkan wilayah ini, memekarkan ini, dia sedang berhalusinasi. Oke, terima kasih sekali tepuk tangan untuk Ahmad Ali. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di uji nyali berikutnya. Dah. Sampai jumpa. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Ahmad Ali. Wah,